wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman dimanapun berada. Hari ini hari Rabu 12 April 2022. Ini berapa? 13 April ya, 13 April 2022. Hari ini saya sedang bersama Ibu Erna Alzam ya, Bendahara UPK Kecamatan Nisam, dan juga ada Ibu Zubaidah Kasih PMD Kecamatan Sampelira Bayu. Nah, hari ini agenda kita adalah mengikuti rapat sosialisasi dana X PNPM yang akan diwacanakan berubah menjadi badan BUMDes bersama ya, badan usaha milik bersama LKD di Kabupaten Aceh Utara. Nah, nanti seperti apa rapatnya ataupun bagaimana nanti perkembangannya, jangan lupa ikuti kita terus. Akhirnya kita tiba di lokasi ya, inilah gedung pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, gedung DPRK dan kantor Bupati. Ibu Erna si pembalap dan sekejap mata aku sudah sampai. Oh, dah dalam malahan dah tamu. Dah jawab. Dah nyen gede. Dia aja tak jadi pintu ni. Tadi. Karat betul ikut. Dia keluar. Ini baru tu jalan tunya. Ini ya Bu Erna. Juga kita kan baru belum nakam. Belum gelah. Nah, ada acara-acara tahun. Awal bro, telat tanya. Nhà đâu cái hàng này dạ. Mbak Erna, sekian lama kita udah gak jumpa nih ya. Makanya udah kok hari ini sekalian dengan reuni. Ini sebenarnya dekat pagi bilang. Indah dan cantik sekali. Ada juga. Okey, balik. Sedang berbadan dua. Ya, jadi kenapa nggak pakai masker? Aku kan nggak kenal lagi jadinya. Mengawali acara untuk mendapat berkah, mari sama-sama kita bacakan ulumul Quran, suratul Fatihah. Semoga keberkahan semua selalu tercurah pada kita bersama. MPD untuk menjadi BUMDes bersama di masing-masing kecamatan nantinya. Pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan kegiatan ini sebagai berikut, bahwa walaupun
sebelumnya kita sudah sangat-sangat berkeinginan untuk kita lakukan sejenis pengalihan atau transformasi seperti ini, namun terhalang dengan belum adanya regulasi. Tapi alhamdulillah saat ini sudah ada regulasi untuk mewujudkan harapan dan tujuan kita tersebut. Regulasinya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, Pasal 73 tentang dana bergulir X BNPN NPD. Juga Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat X BNPN menjadi BUMDes bersama. Juga Surat Menteri Desa PDTT, juga ada surat dari Dirjen serta Surat Menteri Desa terbaru Nomor 148 Tahun 2022 tentang penyampaian panduan teknis pembentukan badan usaha milik bersama pengelola dana bergulir masyarakat X BNPN Mandiri Pedesaan. Adapun tujuan dari kegiatan kita ini adalah untuk mensosialisasikan proses transformasi pengelola dana bergulir masyarakat X BNPN menjadi BUMDes bersama, sebagaimana dijelaskan pada pasal di dasar hukum beberapa peraturan yang kami sampaikan tadi. Sasaran kita adalah agar keberadaan dana tersebut dapat bergulir terus dengan setelah adanya transformasi atau pengalihan seluruh aset, seluruh dana dari yang dikelola oleh UPK saat ini nanti akan dialihkan menjadi BUMDes bersama, sehingga memerlukan peran camat selaku penanggung jawab di wilayah kecamatan masing-masing, juga UPK, juga pendamping desa. Bapak Wakil Bupati beserta kegiatan ini adalah semua camat dari 27 kecamatan, alhamdulillah secara umum hadir Pak. Kemudian pengurus UPK ke 27 kecamatan juga hadir, serta Korcam, koordinator kecamatan pendamping desa ke 27 kecamatan juga hadir, ditambah dengan ketua koordinator tenaga ahli kabupaten beserta anggotanya juga semuanya hadir. Dan dari yang menjadi narasumber nanti selain dari Dinas DPR BPKB juga dari koordinatorat TA P3MD. Kita lakukan segera upaya transformasi atau pengalihan dana XMBN ini untuk menjadi dan dikelola menjadi BUMDes bersama, walaupun nantinya kalau memerlukan dan kalau dibutuhkan akan kita lakukan sejenis seperti ini lagi oleh Pak Camat di kecamatan masing-masing, sosialisasi kembali kepada para kepala desa supaya lebih jelas. Nanti mungkin akan difasilitasi oleh koordinator TA beserta Korcam pendamping, juga para pendamping lainnya beserta PLD di masing-masing kecamatan yang ada. Mungkin mengingat waktu yang perlu segera Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalam supaya dapat nanti akan disosialisasi juga, dapat dipisahkan pemilik sama pengelola ke depan. Jadi pengelola bisa, pemilik ya
desa dan Muspika pemilih BUMDes ini, dan pendamping selaku pengawasan nanti ke depan supaya usaha ini jalan. Seperti ada beberapa kecamatan yang dilakukan oleh BUMD bersama, kan sangat besar karena itu kita 50 sampai 75 miliar. Coba nanti disosialisasikan, karena penting sekali sosialisasi yang harus dilakukan, karena tahapan-tahapan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, penyampaian laporan PK. Laporan PK harus dilapor, dana yang masih mengendap dari berapa, pinjaman di luar berapa. Dan yang kedua, sebagaimana tersebut di atas, kemudian direview oleh inspektorat. Jadi inspektorat akan mengaudit ini dari sejumlah. Makanya transparansi perlu. Karena ada kecamatan yang saya lihat dari perjalanan sekarang, ada yang sudah melibatkan Muspika supaya tagihan ini berjalan. Dan yang ketiga, disosialisasi di tingkat kecamatan. Nanti ada tim dari tingkat kabupaten akan turun ke kecamatan-kecamatan untuk sosialisasi ini supaya terbentuknya BUMDes bersama. Dan selanjutnya akan dilaksanakan musyawarah desa atau sosialisasi. Jadi setelah sosialisasi di tingkat kecamatan, yang hadir ke kecamatan, kepala desa atau Pakcik, ini sosialisasi ke masyarakat supaya BUMDes ini ada dukungan penuh, kekuatan apapun usaha yang akan dibentuk di tingkat kecamatan. Dan tahapan yang terakhir, musyawarah desa. Itu musyawarah desa supaya dana ini terbentuk BUMDes bersama. Jadi melibatkan semua unsur. Jadi tingkat desa itu ada aparatur, harus mendukung aparatur. Ada bentuk BUMDes bersamanya, sementara aparatur di gabung bila boleh tingkat kecamatan bukan balsi ketua pun ketua pemuda sosialisasi supaya tersampaikan ke masyarakat. Ini istilah bukan bemoto kau dengannya ikan udah borbannya aja. Jadi penting supaya sosialisasi pemahaman. Setelah ada pemahaman, insya Allah programnya akan jalan. Mana kalau mungkin 2010 lah kadang-kadang supaya bisa digunakan dana PNBM. Malah katanya menjanjikan apabila kata bentuk itu bersama camat dengan wakil bupati Kabupaten Aceh Utara. Belanda lado. Dingin. Bu. Boleh. 2, 3. 1, 2, 3, senyum. 1. Pertamanya, kemudian PPN mandiri, kemudian berubah lagi tambah ketiga PPN mandiri pedesaan. Nah, dari BLM yang diberikan
per kecamatan, ya, dari BL yang diberikan misalnya kecamatan Jawai misalnya, itu alokasinya misalnya ada 3 miliar, alokasi 3 miliar ini itu maksimal 25% dari alokasi ini itu bisa dialokasikan untuk dana bergulir. Nah itu dasarnya dari sana. Nah kapan mulainya dana bergulir ini muncul di Aceh? Kita sejak tahun 2009, 2007, 2008 itu persiapan kelompok-kelompok yang kita coba lakukan. Kemudian di 2000 ada juga di 2008 sedikit lebih, tidak seluruh kabupaten mengakses dana ini. Di tahun 2009 itu semua kecamatan itu mengakses dana ini untuk menjadi modal awal UPK untuk dana bergulir. Nah, penuhnya di 2009, 2008, 2009. Nah, berakhirnya dia di tahun 2011, 2012. Karena di 2013 itu sudah nggak ada lagi yang bisa diakses dengan maksimal 25%-nya. Nah, kalau kita melihat dasar atau modal awal dalam bergulir ini, yang kecamatan-kecamatannya angka BLN-nya sampai 3 miliar. Jadi kalau 25% itu setiap tahun dia bisa mendapatnya sekitar 750 juta. Kalau ini bisa ditarik selama 4 tahun itu sudah mencapai 3 miliar modalnya. Yang namun tidak semuanya bisa tercapai seperti itu. Jadi nanti kita secara ini kita bisa melihat berapa per kecamatan yang sudah menjadi modal dan dasarnya tadi dari 25% BLN PNPM-nya. Nah, dari BLN dulu di program PNPM dari besaran BLN-nya setiap kecamatan 25% itu yang dialokasikan untuk dana bergulir ini. Nah, setelah ini berjalan terus sampai dengan 2015, kalau saya tidak salah 2015 sudah jadi pengakhiran. Karena pada saat itu disindik antara PNPM dengan dana desa. Nah, di situ ada pengakhiran. Saya memperingatkan sekali pada pengakhiran itu pernah dititipkan, ya, dana bergulir ini dititipkan dengan satu aturannya. Dia mengakhiri dengan peraturan bukan jumpisnya PTO 10, PTO dana bergulir khusus di situ. Nah, titipannya di situ bahwa dana ini tidak boleh digunakan di tempat lain, memang dia harus bergulir. Nah, selama di situ tidak ada INDU, ya, tidak ada FK yang mengawasi, sehingga PPK ini mungkin ada yang merubah cara bergulirannya. Ada yang bentuknya syariah misalnya, atau bentuknya seperti apa, itu mungkin setelah dilakukan musyawarah sehingga terjadilah berguliran yang secara syariah. Nah, kembali hari ini di dalam aturan yang baru ini adalah dikembalikan ini kepada aturan semula. Dia wajib harus kelompok, tidak boleh individu lagi. Kemarin ketika individu, ada beberapa contoh melakukan individu. Kembali nanti ini akan kelompok lagi, tidak boleh bapak-bapak. Nama juga SPP, ya, SPP, simpan pinjam kaum perempuan. Jadi selama ini sudah dilakukan mungkin yang penting di Kecamatan Kuali bisa bergulir dengan bagus, ya alhamdulillah. Seperti itu yang kita coba melihat. Dan pada hari ini dari keliling kami masih ada 14 UPK yang masih aksis, ya, walaupun masih tersendat-sendat. Nah, yang namun ke depan berdasarkan dengan ini amanah yang terakhir ini kita akan mencoba menghidupkan semua. Nah, yang namun setelah kita lewati beberapa tahapan. Nanti secara teknis akan dijelaskan sama Bu Rina teknisnya sehingga ini terjadi transformasinya yang tadinya bisa saja nama itu sudah berubah, ya. Ada namanya kalau di Dikung, kalau saya nggak salah namanya DKI, ya.
dana bergulirnya. Jadi berbeda nama-nama. Kembali nanti ke nama BUMDes bersama, BUMDes bersama LKD. LKD ini Lembaga Keuangan Desa. Nanti teknisnya seperti apa, dan terus akan kita lakukan pembinaan supaya ini bisa akses kembali sama seperti dulu. Nah, ada satu hal mungkin perlu dititipkan kepada para Bapak Camat ini, karena ketika ini sudah menghidup lagi, akan ada permintaan perubahan. Ya, permintaan perubahan di sana ada PKAD, ada tim verifikasi dalam perjalanannya, ada tim verifikasi, ada badan pengawas, dan UPK itu sendiri. Nah, UPK inilah pelaksana kegiatannya adalah sudah UPK. Nah, ketika dilihat ini sudah ada perputaran, roda usaha sudah berjalan dengan bagus, sehingga ada mata-mata lain akan melihat UPK ini perlu diganti. Nah, mungkin ini perlu kita tegaskan kalau bisa dan harus bisa. UPK untuk saat ini jangan perlu diganti. Kenapa? Saya dengar dulu untuk melatih teman-teman UPK itu nggak cukup 2 tahun sehingga mereka mampu melahirkan laporan keuangan yang di dalamnya melahirkan di situ ada laporan keuangannya, ada neracanya, ada laporan laba-labanya, ada perubahan modalnya. Nah, teman-teman UPK ini bukan berlatarkan ekonomi, bukan berlatarkan akuntansi. Ya, sehingga untuk bisa menghasilkan laporan keuangan setiap bulannya, yang mereka harus kita latih. Dan itulah tugas kami dulu melatih teman-teman UPK itu sehingga mereka sekarang sudah mampu memberikan laporan setiap bulan. Dan itu bisa dilihat setiap bulan laporan mereka akan memberikan laporan nanti ke Pak Camat ya, setiap bulan mereka melaporkan posisi keuangan di setiap akhir bulan. Posisi keuangan. Jadi sehingga UPK ini saya bermohon kalaupun ada yang minta di kecamatan itu diganti, untuk UPK itu jangan. Itu perlu digarisbawahi, teman-teman UPK jangan diganti. Kenapa? Mereka mungkin sampai hari ini mereka sudah punya ilmu yang sudah kita tempah dari dulu. Nah, mungkin dalam perjalanan nanti itu terserah seperti apa terjadi di kecamatan. Nah, saya pikir sampai sekarang ini mohon sekali dan saya bermohon tulis supaya jangan UPK ini diganti. Nah, mungkin ini saja yang perlu yang saya pagi langsung aja. Yang pertama saya menanggapi dulu punya Pak Said yang terakhir. Jadi melakukan sosialisasi di tingkat desa dan kita pertemukan di kecamatan. Itulah sesingkat-singkatnya yang saya pahami. Tetapi kalau kita lihat proses, setelah ini kita ke kampung, di kecamatan dulu, baru turun ke kampung. Makanya ini kan di dalam transformasi ini masih, kalau bagi saya ini betul-betul di tingkat kecamatan nanti kita harus ada pemahaman bersama sampai kita turun di tingkat kampung nanti Mas Said. Kalau kita lihat itu ada jadwalnya, kalau nggak salah saya di kecamatan itu 17 Mei kalau nggak salah saya, 17 Juni itu baru turun ke tingkat kampung, itu tanggal terakhirnya di tingkat kecamatan. Dan menyangkut sedikit masalah review yang dipertegaskan oleh Brina. Jadi ini nanti mungkin menjadi sebuah pegangan bagi kelembagaan UPK itu sendiri. Makanya ini juga harus jelas di dalam pemahaman terhadap review. Ini review, bukan audit. Makanya ini kan seperti apa? Ini kan yang dilibatkan dalam kelembagaan daripada inspektorat. Makanya nanti mungkin bisa juga disampaikan oleh inspektorat sendiri, dan kami juga memahami review seperti apa ini. Karena di saat kalau kita lihat di proses tahapannya, tanggal 22 paling terlambat UPK sudah menyampaikan laporannya kepada Bupati. Dan daripada hasil itu, inspektorat akan mempelajari dan membuatkan review. Di
saat review ini dikeluarkan, mereka sudah mengakui terhadap keberadaan pengelolaan uang di PPKN sendiri sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Makanya, itu yang kedua, itu menyangkut dengan reviewnya, Pak. Dan yang terakhir, ini menyangkut dengan wajib penyertaan modal. Ini kalau bagi pemahaman saya juga, di satu sisi tidak boleh kita adu ataupun baurkan dana desa dengan DBM. Di sisi yang lain diwajibkan minimal 5 juta per kampung. Jadi ini ada dua dana. Dana DBM yang dikelola oleh LPK, seperti apa pembagian hasil kepada kampung-kampung, dan PEN yang tadi untuk tiban penggunaan PEN penyertaan modal yang diwajibkan setiap kampung kita menjadi visi. Jadi pengelolaannya seperti apa yang harus dilakukan oleh LPK untuk membedakan DBM dan dana desa itu sendiri di dalam penyertaan modal tersebut. Mungkin bagi saya cuma itu yang bisa saya pertanyakan untuk mungkin lebih bisa kami sampaikan, walaupun di dalam regulasinya tidak ada sebuah ketegasan keterlibatan daripada meramping itu sendiri. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq. Oh, nama Idris, Pak. Berarti undangan kemarin selaku koordinator, Pak. Koordinator jabatan. Terima kasih. Semoga menjawab apa yang Bapak sampaikan tadi kan. Usul dan sumber dan seluruh hadirin daripada hari yang sangat berbahagia ini. Singkat saja, kemarin tanggal 11 April 2022 itu berlangsung RDP di DPR RI, yakni di Komisi 5 kalau nggak salah. Di sana diputuskan bahwa proses transformasi UPK atau STMPN Mandiri ini menjadi Bumdesma itu ditangguhkan sampai dilakukannya proses perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dan turunannya pasca keluarnya putusan MK. Jadi ini kemarin ada satu kesepakatan dalam RDP tersebut dalam rapat dengar pendapat di Komisi 5 DPR RI, dan ini menjadi isu yang sedang hangat dibicarakan khususnya di tingkat nasional di Pulau Jawa. Mungkin dari narasumber ada yang bisa menjelaskan nanti, atau ada yang sudah dapat informasi terkait dengan kejadian terbaru tersebut. Dan ini penting untuk kita ketahui karena kenapa? Sudah beberapa kali juga wacana untuk restrukturisasi atau transformasi UPK STMPN ini menjadi bagian dari Bumdesma ini sudah lama bergulir, namun beberapa kali tertunda karena adanya aturan yang selalu berubah-ubah. Dan dari UPK juga sudah beberapa kali kita melakukan audiensi dengan pihak kabupaten, dan tidak ada satu jawaban yang pasti. Nah, hari ini kita sudah ada regulasi yang tadi dibicarakan oleh para narasumber, namun ini saya lihat belum menyentuh isu terbaru yang terjadi di Komisi 5 DPR kemarin ini. Mungkin perlu juga kami ketahui. Terima kasih atas jawaban dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi dan melaksanakan transformasi itu. Akhirnya dengan ucapan alhamdulillah, acara transformasi ini dengan resmi kami nyatakan ditutup. Lagi itu ya. Ini urusan rokok je. Bayaran boleh mbak? Boleh. Tak lagi dia kan cantik gitu sayang. Hai guys, ini ketemu lagi dengan kau minimal dia mana dia. Pak Bunda, sampai jumpa ya. Kejap bang. Selamat hari ya Lina. Jadi justru transformasi
Kasih bang, sampai jumpa ya. Iya ibu ya, kirim ya fotonya ke Bu Erna udah. Oh tinggal teruskan ke saya. Kita ke sini, kita dari jumpa. Enggak, tapi dari sini. Dah. Ya. Selesai, jam menunjukkan pukul 1, pukul 13, 15 menit ya. Saatnya pulang. Kena balap dah juga. Kan dia mana orang dulu lagi tu biasa. Kayak melanggar, melanggar. Aja dulu. Ada suara ramai. Pejantan buka puasa bareng Lambu Erna, bareng-bareng UPK lagi kayak dulu ya. Tapi lumnya yang kehanjut. Lu bakal orang yang kajut. Ya nggak bisa lagi. Mana namanya, Mbak?